Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat tarawih yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajiballahu min qaumin yadkhuluna al-jannata fi salasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajiballah, Allah mengagumi satu kaum, yadkhuluna al-jannah, mereka masuk ke dalam surga, fisalasi, dalam keadaan dirantai. Saya ulangi artinya, Allah sangat heran atau mengagumi satu kelompok manusia, mereka masuk surga dalam keadaan dirantai. Hadis riwayat Bukhari. Bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca sekilas hadis ini kita tidak akan paham. Kenapa? Masa orang masuk surga dalam keadaan dirantai? Ya Pak ya, biasanya orang dalam keadaan dirantai itu manakala dia masuk ke dalam neraka. Tapi ada hadis Nabi, hadisnya sahih lagi. Kata Rasulullah, Allah mengagumi orang yang masuk surga tapi dia dalam keadaan dirantai. Untuk menjelaskan ini kita harus membuka referensi dalam Islam. Di antaranya di dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah Al-Iskandariyah menjelaskan hadis ini, bahwa hadis ini adalah terkait dengan orang-orang kafir yang dengan terpaksa dikalahkan dalam perang Badar, lalu mereka dirantai menjadi tawanan perang, lalu mereka dengan terpaksa masuk Islam. Ini kalau kita melihat asbab wurudnya. Di hadis ini orang kafir yang kalah dalam perang, lalu mereka ditawan, kemudian akhirnya mereka masuk Islam. Dan ketika itu mereka sedang dirantai. Jadi mereka masuk Islam dalam keadaan terpaksa. Itu asbab wurudnya. Namun hadis ini begitu dijabarkan oleh Ibnu Athaillah, ternyata luar biasa bapak-bapak hadirin sekalian, bahwa hadis ini ternyata ada orang yang akan masuk ke dalam surga dalam keadaan terpaksa masuk surga. Kenapa? Karena Nabi sendiri sudah menyebutkan dalam hadisnya, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku, kata Rasulullah, dia akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk surga.
tidak mau masuk surga inilah bapak-bapak dirantai, dipaksa. Dirantai itu artinya dalam bahasa majas, dalam bahasa kias, dipaksa untuk diseret masuk ke dalam neraka. Orang yang tidak mau itu siapa ya Rasulullah? Yang tidak mau masuk surga itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man asani." Barang siapa yang berbuat maksiat, itulah orang yang enggan masuk surga. Nah, ini orang yang enggan masuk surga adalah orang yang berbuat maksiat. Orang yang berbuat maksiat inilah harus dipaksa, diseret untuk masuk surga. Apa rantai penyeretnya? Apa belenggu supaya dia tidak lepas? Itulah yang namanya kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu puasa. Jadi hal yang wajib itu adalah belenggu bagi kita untuk merantai kita sehingga kita tidak lagi lepas. Akhirnya dengan belenggu kewajiban itu kita diseret masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Maha tahu kemampuan kita, kemalasan kita, kelalaian kita dalam ibadah kepada Allah. Kita banyak lalainya. Lalai itulah yang membuat kita sesungguhnya orang yang enggan masuk surga. Maka karena Allah tahu, maka dibuatlah kewajiban ini supaya kita masuk surga. Jadi kewajiban puasa ini bapak-bapak sesungguhnya adalah bahasa majasnya adalah belenggu, sehingga kita orang yang selalu ingin bebas makan siang, ya kan, minum, lalu dibelenggu, dirantai supaya kita tidak lagi makan siang, supaya tidak kita lagi minum siang hari, dan akhir-akhirnya kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu maksud hadis ini, ada orang masuk ke dalam surga dalam keadaan dirantai. Siapa itu? Orang yang menjalankan ibadah puasa dengan keterpaksaannya, akhirnya dia masuk surga. Kira-kira kita ini mau masuk surga beda? Nah, kalau mau masuk surga, maka ibadah puasa ini adalah salah satu pintu. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan, inna fil jannati, di dalam surga itu ada 8 pintu. Ini surga itu Pak ada 8 pintu, ya kan? Fiha babun tusamma arwayyan, kata Nabi, bahwa di surga 8 pintu dan salah satu pintu namanya adalah pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan ini tidak akan bisa masuk kecuali orang yang menjalankan ibadah puasa. Begitu orang yang sudah berpuasa semuanya masuk ke pintu Rayyan dalam surga itu, maka pintu itu ditutup. Nah, itulah kira-kira. Jadi bapak-bapak hadirin sekalian, insya Allah orang yang menjalankan ibadah puasa dengan ikhlas, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa orang yang menjalankan ibadah puasa dengan keikhlasan hati, maka dia akan masuk ke dalam surga. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Tapi dengan catatan, nah ini catatan penting bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti orang yang menjalankan ibadah puasa tidak akan bisa masuk surga manakala dia durhaka kepada orang tuanya, durhaka kepada suaminya, dan tidak berteguran satu dengan yang lain. 3 macam ini harus kita hindari agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak hadirin sekalian, demikian saja untuk kita dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.